Kali ini saya akan presentasikan mengenai chapter 18, yaitu Building Careers and Writing Resumes. Kita memerlukan mengembangkan strategi pribadi, yaitu dengan cara yang pertama terorganisir, yaitu menjaga semua detail tetap lurus untuk memastikan bahwa tidak kehilangan peluang atau membuat kesalahan seperti kesalahan alamat email seseorang atau lupa membuat janji. Lalu yang kedua, mulailah dari sekarang dan tetap gunakan, yaitu jika tetap menunggu hingga menit terakhir, mungkin peluang akan hilang dan tidak akan seperti kandidat lainnya. Bahkan jika 1 tahun atau lebih dari lulusan, sekarang tidak terlalu dini untuk memulai dan dengan bertugas penelitian dan perencanaan penting. Kemudian kita perlu mencari peluang stepping stone, yaitu kita mengambil pekerjaan tidak memenuhi harapan kita, sambil terus-menerus mencari di jalur yang benar. Pandang setiap pekerjaan sebagai peluang untuk mencari keterampilan. Lalu langkah yang pertama, tulislah kisah Anda sesuai passion, keahlian, dan apa yang ingin Anda bawa ke organisasi. Lalu pengalaman masa lalu Anda, tujuan, dan kepemimpinan dan bakat profesional. Yang kedua, yaitu kita belajar berpikir seperti pengusaha. Seperti pada kualitas perekrutan, dengan kita mempertimbangkan kemampuan untuk melakukan keandalan keseluruhan dan tingkat motivasi. Lalu, meneliti industri dan perusahaan yang menarik. Itu kita dapat dengan cara kunjungi situs web perusahaan. 2. Berbicara dengan pelanggan. 3. Mulai dengan panduan relay. 4. Gunakan situs web industri khusus. Berikutnya, membaca dengan teliti majalah dan koran. Berikutnya, kunjungi blog, podcast, dan posting komunitas. Yang terakhir, gunakan aplikasi pencarian pekerjaan. Menerjemahkan potensi menjadi solusi tertentu, yaitu dengan cara kostuminasi resume Anda untuk setiap posisi, atau ceritakan pengalaman dan keterampilan dengan kebutuhan khusus posisi. Lalu kita dapat mengambil inisiatif untuk menemukan peluang. Ini adalah langkah yang kelima, dan dapat dengan cara mengidentifikasi dan target perusahaan yang menarik, atau hubungi sumber daya manusia, hubungi perwakilan perusahaan, gunakan media sosial, jelaskan apa yang dapat Anda tawarkan, dan minta pertimbangan. Lalu yang keenam, kita dapat membangun jaringan melalui jangkauan teman sekelas, seperti teman sekolah maupun teman kita di kampus. Teman sekelas kita itu bisa menjadi kontak paling berharga bagi kita. Jika tidak segera saat ini, mungkin nanti dalam karir kita dalam berusaha. Lalu targetkan profesi, industri, dan perusahaan. Percabangan dengan mengidentifikasi orang-orang dengan minat yang sama dengan kita dalam profesi target, industri, dan perusahaan. Lalu gunakan sumber online dan media sosial. Ini kita bisa melalui baca situs berita, blog, dan sumber daring lainnya. Ikuti pimpinan industri di Twitter, itu bisa juga, atau ikut eksekutif individu di perusahaan target untuk mengetahui minat dan kepedulian mereka. Bergantung pada sistem dan pengaturan pada akun pengguna individu, Anda mungkin dapat memperkenalkan diri melalui publik atau pribadi. Pastikan Anda menghormati orang lain dan jangan menyita banyak waktu mereka. Saya Muhammad Farhan Sujana NIM 2019-7105 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah membangun jaringan. Perlu diketahui bahwa jaringan adalah proses membentuk koneksi informasi dengan kontak bisnis yang saling menguntungkan. Jaringan terjadi dimanapun dan kapanpun. Orang memanfaatkan fungsi jaringan ini mulai dari industri, pertemuan sosial, reuni alumni, dan lain-lain. Di sini ada 3 hal untuk membangun jaringan. Yang pertama adalah jangkau teman sekelas, yang kedua targetkan profesi industri dan perusahaan, dan yang ketiga gunakan sumber online dan media sosial.
di industri, jaringan internet biasa digunakan untuk merekrut karyawan. Dengan adanya jaringan seperti internet memungkinkan untuk dapat memperkenalkan diri melalui pesan publik atau pribadi. Jika berinteraksi lewat jaringan internet, pastikan kita harus menghormati orang lain dan jangan menyita banyak waktu kepada mereka, karena jaringan online dapat mencerminkan pribadi di mata calon atasan jika kita gunakan sebagai media untuk melamar pekerjaan. Untuk membangun jaringan, kita bisa melakukan hal berikut ini. Yang pertama, bergabung dengan organisasi bisnis mahasiswa. Dengan bergabung dengan organisasi bisnis mahasiswa, kita dapat memperluas relasi kita dan saling bertukar pikiran. Dan yang kedua, menghadiri pameran dagang industri. Dengan menghadiri pameran dagang industri, kita bisa mendapatkan referensi di pameran tersebut dan juga kita bisa memperbanyak relasi untuk bertukar informasi dan pemikiran. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam peluang sukarelawan. Dengan berpartisipasi menjadi sukarelawan, kita juga dapat memperbanyak relasi serta memiliki pengalaman aktif di lapangan. Selanjutnya, mempraktikkan etiket jaringan atau etika apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun jaringan dengan orang lain. Yang pertama, pelajari tentang orang yang terhubung dengan Anda. Yang kedua, jangan membanjiri kontak jaringan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan jelas dan ringkas. Yang keempat, hormati informasi pribadi kontak. Yang kelima, jangan kirim resume Anda dengan orang asing. Dan yang keenam, katakan terima kasih ketika seseorang membantu Anda. Mencari konseling karir. Yang pertama, konseling perorangan, yaitu konselor yang dapat memberikan nasihat tentang merencanakan karir dan menyediakan lokakarya, tentang teknik pencarian kerja, mempersiapkan resume, kesiapan kerja pelatihan, teknik wawancara, pemasaran sendiri, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pameran pekerjaan. Pameran pekerjaan biasanya dilakukan di suatu tempat atau bisa disebut tempat konferensi yang menyediakan stand-stand bagi perusahaan yang ingin meng-hire pegawainya. Wawancara di kampus seperti job fair yang ada di wilayah kampus. Contohnya biasanya setiap tahun itu kampus menghadirkan perusahaan-perusahaan yang ingin meng-hire pekerjanya di salah satu kampus yang menyediakan job fair tersebut. Dan selanjutnya, daftar pekerjaan yang bisa didaftar dengan cara online maupun offline. Kebanyakan perusahaan meng-hire pekerjaan secara online agar menghemat waktu. Banyak situs web yang menawarkan lamaran pekerjaan dan sumber daya online, yaitu seperti situs web yang menawarkan artikel dan tes online untuk membantu memilih jalur karir. Selanjutnya, menghindari kesalahan. Meskipun telah membuat semua langkah positif untuk menunjukkan kepada perusahaan bahwa kita akan menjadi karyawan yang berkualitas, kita perlu berhati-hati untuk menghindari kesalahan sederhana, seperti menghadapi kesalahan resume, salah mengeja nama manajer, tiba terlambat untuk wawancara, tweeting sesuatu yang tidak profesional, mengisi formulir dengan salah, dan juga tidak melakukan penelitian Anda sendiri. Dan selanjutnya, 3 langkah untuk membuat resume. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan itu ada 4 tahap. Yang pertama, analisis situasi. Sadari bahwa resume adalah bahan untuk diwawancara,
lakukan untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi, yaitu seperti mempelajari tentang pekerjaan yang diharapkan atau mempelajari tentang perekrutan yang dilakukan manajer. Selanjutnya, yang ketiga, pilih media dan saluran. Memilih media seperti media tradisional, contohnya seperti kertas, atau memilih menggunakan media digital. Dan selanjutnya, terorganisir atau mengatur informasi, seperti menonjolkan kekuatan yang Anda miliki. Selanjutnya yang kedua, menulis resume. Menulis resume ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, beradaptasi dengan audiens dengan merencanakan kata-kata dengan hati-hati sehingga dapat menarik perhatian si perekrut. Dan yang kedua, tulis pesan. Dengan menulis pesan secara ringkas dan menggunakan bahasa yang aktif dan kuat sesuai dengan industri dan perusahaan, dan juga gunakan nada yang profesional dalam komunikasi. Dan yang ketiga, melengkapi resume. Melengkapi resume itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, merevisi resume, mengevaluasi konten dan meninjau kembali tata bahasa, dan juga menghasilkan pesan dengan menggunakan desain yang cocok dan penampilan yang profesional. Yang ketiga, pesan yang meyakinkan. Dan yang keempat, membagikan pesan. Selanjutnya, menganalisis tujuan dan audiens. Yang pertama, kita harus memahami apa fungsi sejati dari resume. Fungsi sejati dari resume adalah sebagai pesan singkat yang persuasif yang digunakan untuk merangsang minat atasan untuk bertemu dengan Anda dan belajar banyak tentang Anda. Yang kedua, pelajari tentang pemirsa Anda. Seperti kita harus melihat apa latar belakang profesinya, industri, dan perusahaannya. Sehingga kita akan memiliki perspektif yang lebih baik dan membaca target Anda dan informasi yang mereka butuhkan. Dan juga kita harus mempelajari sebanyak mungkin tentang individu yang mungkin membaca resume Anda. Baik, terima kasih. Saya Wendra Beng dengan NIM 2018 50076. Saya akan menjelaskan tentang mengumpulkan informasi yang terkait. Mengumpulkan semua riwayat pribadi terkait yang Anda dapat pikirkan, termasuk semua tanggal, tugas, dan pencapaian spesifik dari pekerjaan sebelumnya yang Anda miliki. Kompilasi semua prestasi pendidikan Anda, termasuk gelar formal, sertifikat pelatihan, sertifikat profesional, dan teknis, penghargaan akademik, dan beasiswa. Juga mengumpulkan informasi tentang kegiatan yang mungkin relevan dengan pencarian pekerjaan Anda, termasuk kantor yang telah Anda pegang di klub atau organisasi profesional apapun, presentasi yang diberikan, dan publikasi online atau cetak. Mengatur resume Anda di sekitar kekuatan Anda. Tipe-tipe format resume itu ada chronological, ada fungsional, dan kombinasi. Chronological adalah cara paling umum untuk mengorganisasi resume, dan banyak pengusaha yang lebih menyukai format ini karena menyajikan riwayat profesional dalam pengaturan yang jelas dan mudah diikuti. Terus format resume fungsional, yaitu menekankan keterampilan dan kemampuan Anda mengidentifikasikan pengusaha dan pengalaman akademik di bagian bawahan. Terus yang ketiga ada combination resume, yaitu kombinasi menggabungkan keterampilan format fungsional dan fokus sejarah pekerjaan format kronologis. Karakteristik format resume.
Karakteristik dari kronologikal adalah menekankan riwayat pekerjaan, informasi spesifik tentang perusahaan, jabatan dan tanggal kerja, prestasi yang signifikan. Karakteristik fungsional menekankan keterampilan dan prestasi, tunjukkan apa yang bisa dilakukan, menekankan pengalaman kerja, dan mengajarkan kesenjangan dalam pekerjaan. Karakteristik format resume combination, perpaduan kronologis dan fungsional, menyoroti kemampuan, menyoroti pendidikan, dan meminimalkan kekhawatiran. Menangani bidang yang menjadi perhatian. Pertama, perubahan pekerjaan yang sering. Kedua, kesenjangan dalam riwayat pekerjaan. Ketiga, kurangnya pengalaman. Keempat, terlalu tinggi kualifikasi. Kelima, pekerjaan jangka panjang dengan satu perusahaan. Keenam, pemutusan hubungan kerja karena sebab. Dan terakhir, catatan kriminal. Menjaga resume Anda dengan jujur. Yang pertama adalah edukasi. Yang kedua, riwayat pekerjaan. Yang ketiga, referensi. Dan terakhir, catatan kriminal. Mengadaptasi resume Anda ke audiens Anda. Tunjukkan bagaimana kemampuan Anda memenuhi masalah bisnis. Kedua, gunakan terminologi yang sama dengan majikan. Yang ketiga, menjelaskan pengalaman-pengalaman yang Anda lakukan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Calvin. Di sini saya akan menjelaskan raising area of concern. Banyak orang memiliki celah dalam karir mereka atau masalah lain yang bisa menjadi perhatian bagi perusahaan. Di sini ada beberapa masalah umum dan saran untuk menangani pekerjaan dalam resume. Yang pertama, pekerjaan yang sering berubah. Lalu yang kedua, gaps dari riwayat pekerjaan. Di sini kita bisa jelaskan pengalaman dan pendidikan yang relevan dengan posisi kita. Lalu kurang pengalaman. Nah, di sini kita dapat menjelaskan tentang coursework dan internship yang relevan untuk perusahaan. Lalu overqualification. Di sini kita juga bisa fokus pada pengalaman dan skill yang berhubungan dengan posisi yang dituju kita itu. Lalu pekerjaan jangka panjang pada satu perusahaan. Di sini kita merincikan posisi pada perusahaan tersebut untuk menunjukkan pertumbuhan dan meningkatkan tanggung jawab kita di dalam perusahaan tersebut. Lalu ada juga penyebab berhenti bekerja. Jadi biasanya dengan jujur pada interviewer, namun tetap dapat mengatasi yang menjadi kekhawatiran para employernya. Lalu catatan kriminal. Terakhir catatan kriminal ya. Lalu kita lanjut ke writing your resume. Di sini dengan informasi yang diperlukan rencana yang baik, Anda siap dan memulai menulis. Yang pertama, keeping resume hardness. Jadi employer menggunakan teknik screening yang ketat untuk menyaring pelamar kerja yang melakukan kecurangan atau penipuan pada resume-nya. Lalu adapting resume to audience, menceritakan pencapaian masa lalu pada dapat menjadi gambaran menarik tentang apa yang dapat dilakukan di masa yang akan mendatang. Lalu ketiga ada composing resume, menulis resume dengan kalimat yang ringkas dan menggunakan kata kerja dan kata benda yang menguatkan. Pertama seperti nama dan informasi kontak seperti nama, alamat email, nomor telepon, URL personal web page, e-portfolio, sosial media resume. Lalu yang B, introductory statement. Di situ ada kayak mengidentifikasi pekerjaan tertentu yang ingin dilakukan di jalur karir yang ingin dicapai. Lalu juga qualification summary, menjelaskan kita tentang kualifikasi secara singkat yang bisa di-delivery kepada employer. Lalu career summary, memberikan karir untuk menyajikan peningkatan level tanggung jawab dan kinerja kita. Lalu ada juga
pendidikan yang menyajikan latar belakang pendidikan secara mendalam, memilih fakta-fakta yang dapat mendukung profesionalisme kita. Lalu yang kedua, pengalaman kerja, skill dan prestasi tentunya. Jadi menjelaskan skill dan pengetahuan yang dapat kita lakukan pada future job kita di dalam perusahaan tersebut. Lalu aktivitas dan penghargaan, pencapaian pribadi yang kita lakukan apabila perusahaan menjalankan kemampuan khusus atau kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan kita. Lalu personal data dan referensi. Di sini personal data meliputi umur, status perkawinan, deskripsi fisik dan sebagainya. Referensi dimulai dengan nama, biasanya informasi kontak di dasar daftar 3 atau 4 orang yang setuju namanya dicantum dalam referensi. Di sini ada 3 skenario pencarian pekerjaan. Skenario pertama, memposisikan untuk peluang yang ideal. Ketika menemukan lowongan pekerjaan yang selaras dengan tujuan karir, latar belakang akademis dan profesi kita. Lalu skenario yang kedua itu posisikan untuk peluang yang tersedia ketika kita menemukan job pada bidang yang dituju dan dibutuhkan sehingga beradaptasi pada peluang yang tersedia. Lalu yang terakhir, skenario ketiga, posisikan untuk bertanggung jawab yang lebih setelah memiliki beberapa pengalaman pada bidang tertentu dan ingin apply posisi dengan tanggung jawab yang lebih juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merevisi resume untuk kejelasan. Nah, yang pertama itu ada 2 poin. Yang pertama itu ada kejelasan dan kemudahan untuk menemukan informasi. Terus yang kedua itu keringkasan panjang keseluruhan. Nah, dalam kejelasan dan kemudahan menemukan informasi itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Itu yang pertama keterampilan, terus kemudian pekerjaan saat ini, kemudian pendidikan. Nah, untuk keringkasan dan panjang keseluruhan itu ada tahun-tahun pengalaman, kemudian pekerjaan tingkat tinggi, kemudian pekerjaan teknisnya. Kemudian dalam membuat resume itu kita harus melihat desain yang efektif. Nah, desain yang efektif itu ada 3 poin. Yang pertama itu harus bersih, artinya itu tidak ada coretan atau hapusan. Kemudian terlihat profesional dari tata bahasanya dan skimmable atau dapat dipahami. Kemudian dalam strategi memilih desain resume kita itu ada hal yang kita dapat lakukan dan ada hal yang jangan kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan adalah melihat customer, kemudian kita melihat tujuan kita, kemudian kita melihat sumber daya kita. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menunjukkan keterampilan desain kita. Nah, untuk hal yang tidak boleh dilakukan itu ada jangan memilih gaya karena trendy atau mencolok. Kemudian jangan menyimpang dari norma industri. Nah, itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau jangan dilakukan. Kemudian dalam membuat resume itu ada beberapa contoh resume. Bisa dalam bentuk resume yang sudah di print, kemudian di print dan di scan, kemudian dalam bentuk digital plain text file, kemudian dalam bentuk Word, kemudian dalam bentuk online resume, dan kemudian dalam bentuk PDF. Nah, dalam mempertimbangkan foto, video, dan presentasi dan infografis itu ada beberapa hal, ada peluang dan tantangan. Nah, untuk peluangnya itu kita bisa melihat dari media sosial, kemudian fleksibel format, kemudian elemen multimedia, kemudian konten yang menarik. Nah, untuk tantangannya sendiri kita bisa lihat ada diskriminasi, kemudian ada kemudahan evaluasi, kemudian kebiasaan perekrut atau pemohon pelacakan. Nah,
Itu hal yang peluang dan tantangannya. Kemudian dalam memproduksi resume cetak tradisional itu, kita dapat melihat yang pertama itu bisa bawa ke pameran pekerjaan, wawancara, dan acara lainnya. Terus dapat dipindai. Terus pengajuan situs web. Kemudian sistem pemindaian optik untuk kata kunci. Kemudian dalam membuat file digital itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Untuk file teks biasa itu kita harus mensertakan resume dalam badan email. Kemudian kita harus salin dan tempel bagian ke dalam formulir aplikasi. Untuk file Word kita dapat mempertahankan desain dan tata letak. Kemudian kita harus memastikan komputer itu bebas dari virus. Untuk file PDF itu kita harus mempertahankan pemformatan. Kemudian kita harus menjaga file kita agar terhindar dari virus. Kemudian dalam membuat resume media online atau media sosial itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada alat manajemen karir, kemudian manfaat jejaring sosial, kemudian memberikan resume kita kepada pengusaha. Kemudian dalam mengoreksi resume itu ada 3 hal yang dapat kita perhatikan. Yang pertama itu pos dan daftar, kita harus lihat. Yang kedua itu ada tata bahasanya, ejaan, dan tanda baca yang kita harus perhatikan lagi dalam mengkoreksinya. Kemudian setelah itu kita harus periksa ulang dan menjalankan 3 langkah lainnya ya. Tiga langkah yang tadi bisa kita ulang lagi. Kemudian dalam mendistribusikan resume itu ada 4 poin. Yang pertama itu bisa dengan dicetak, kemudian kita bisa mengirimnya melalui email, kemudian kita bisa mengirimkan resume kita itu melalui situs web, dan kemudian kita bisa memposting resume kita itu di situs web pekerjaan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.